Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira wa ba'du. Ayyuhal hadirun, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita hingga pada hari ini. Allah berikan waktu kepada kita untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah, menjalankan salah satu kewajiban kita pada bulan suci Ramadan ini, yakni melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan dari hari-hari sebelumnya Allah balas dengan balasan lipat ganda pahala bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Tak lupa sholawat beriring salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin menyampaikan suatu nasihat yang mana berkenaan dengan nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Satu ketika Rasul alaihi salatu wassalam sedang berkumpul bersama para sahabatnya, beliau menceritakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Seraya beliau berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, maukah kalian aku berikan nasihat yang telah malaikat Jibril sampaikan kepadaku?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Bagaimana malaikat Jibril menyampaikan nasihat kepada Rasul? Rasul bersabda, "Atani Jibril alaihi salam." Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian malaikat Jibril menyampaikan nasihatnya, "Ya Muhammad, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Nasihat yang pertama berkenaan dengan tentang amal-amal dalam hidup kita. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya kematian akan datang kepadamu. Wahai saudaraku, kita tahu bersama, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Kematian akan datang dan kita tahu kapan waktunya. Kematian akan tiba dan kita tidak tahu di mana tempatnya. Kematian akan datang kepada kita, akan hadir, dan kita tidak tahu di saat apa dan apa yang sedang kita lakukan ketika ajal datang. Berharap ketika kematian datang, kita dalam keadaan baik, baik dari amal, baik ketika waktunya, pun baik tempat ketika kita didatangi oleh ajal. Na'udzubillahi min dzalik, apabila ketika ajal datang, kita di saat yang tidak tepat, waktu yang kurang baik, tempat yang tidak baik, ataupun perbuatan-perbuatan yang ketika kita lakukan, kita dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tapi inti dari kematian itu pasti, karena setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wahai saudaraku sekalian, nasihat yang pertama, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kemudian nasihat yang disampaikan kedua oleh malaikat Jibril kepada Rasul adalah tentang, Ya Muhammad, ahbib man syi'ta. Wahai Muhammad, cintailah olehmu orang-orang sesukamu. Sukailah olehmu orang-orang sesuka hatimu. Mengapa demikian? Fa innaka mafarikuhu, karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan mereka. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah.
Sebagai makhluk sosial, manusia diberikan hati untuk bisa saling tolong-menolong, diberikan rasa untuk bisa saling membantu satu sama lain. Pun demikian, kita diberikan cinta untuk saling menyayangi, menghargai satu dengan yang lainnya. Namun satu hal yang harus kita tahu, cinta antara makhluk dengan makhluk lainnya itu tidak akan abadi. Karena cinta abadi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para hambanya. Dengan kasih sayang yang beliau, yang Allah turunkan kepada kita terus menerus setiap detiknya, setiap waktunya, itu menandakan rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Rasul alaihi salatu wassalam. Namun sering kita lupa bahwa cinta yang hak, cinta yang pasti itu adalah hanya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sering lupa akan hal yang demikian. Malah kita lebih sering mengejar cinta-cinta makhluk dan melupakan cinta yang kekal dan abadi, yakni cinta sang Khalik kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Al-Fakir juga menasihati diri Al-Fakir sendiri. Mari sama-sama kita bangun kembali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita telah bisa mencintai sang Khalik, insya Allah makhluk-makhluk Allah yang Allah pilih menurut Allah baik untuk kita, Allah akan hadirkan kepada kita dengan cinta-cinta dan kasih sayang yang baik pula untuk kita. Amin, Allahumma amin. Jadi intinya adalah ketika kita mencintai sesuatu makhluk, baik itu manusia, jabatan, dunia, dan lain sebagainya, fa innaka mafarikuhu, maka sesungguhnya kita semua akan berpisah dengan yang demikian, dan insya Allah akan bertemu dengan cinta Allah yang abadi. Amin, Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang kedua, ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Kemudian nasihat yang ketiga yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasul adalah, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu, bekerjalah, beramallah sesuka hatimu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, setiap kebaikan sekecil apapun itu engkau lakukan, Allah akan memberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, karena demikian pun dengan sekecil apapun keburukan yang kamu lakukan, Allah akan memberikan balasan itu pula. I'mal ma syi'ta, baik atau buruk hal yang kamu lakukan, fa innaka majziyun bih, maka setiap amal yang engkau lakukan, engkau akan mendapatkan balasannya. Setiap amal yang engkau kerjakan, engkau akan dipertanggungjawabkan semua amal yang telah engkau lakukan. Syukur-syukur setiap amal yang kita lakukan adalah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal yang bermanfaat, yang mungkin suatu saat akan sangat berguna dan membantu kita ketika kita telah tiada. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan mendapat balasan yang baik dari Allah dan menemani kita ketika kita di alam kubur nanti. Amin. Namun na'udzubillahi min dzalik, ketika kehidupan kita hanya kita tanamkan dengan amal-amal yang buruk, yang justru membuat kita rugi. Wal 'ashr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali siapa pengecualiannya? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa 'amilus solihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh, menanam kebaikan, yang mana amal-amal soleh tersebut akan menemani dia, menjadi cahaya dia di alam kubur nanti. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat, nasihat menasehati,
dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Inti daripada nasihat yang terakhir adalah tentang perbuatan. Mari kita tanamkan perbuatan baik, kita tanamkan perbuatan soleh, amal-amal kebaikan yang nanti akan menemani kita di alam gelap, di alam kubur, menjadi penerang bagi kita, menemani kita di alam kubur nanti. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. 3 nasihat malaikat Jibril telah menyampaikan kepada Rasul. Dan itu juga menjadi nasihat yang penting untuk kita selaku umat Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena ajal, kematian akan datang kepadamu. Nasihat yang kedua, ahbib man syi'ta. Cintailah orang-orang sekelilingmu sesukamu. Fa innaka mafarikuhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia. Kemudian yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, karena sesungguhnya segala amal yang engkau lakukan akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapatkan balasannya. 3 nasihat. Semoga bermanfaat dan kita saling bisa menasehati, terutama khusus untuk al-fakir pribadi dan juga untuk yang hadir sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.